Pertama kali lo denger nih sosial media spesialis itu apa sih yang ada di benak pikiran lo itu? Action. Selamat datang di Front Office, medianya Profesor. Hari ini adalah episode kelima dari Front Office. Dan kita sekarang udah ada di Selawah Coffee yang ada di daerah Kebonjeruk, daerah Jakarta Barat. Nah, dan hari ini kita udah kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Dia adalah temen kuliah gue waktu itu. Dan sekarang dia bekerja sebagai content planner. Sosial media spesialis. Sosial media expert. Sosial media expert. Enggak jangan bilang expert dong, kan Udah expert. Ya, kita udah kedatangan seorang Nurmaiti Purwakartika. ya. Halo Jan. Apa kabar, Tik? Baik-baik, alhamdulillah ya, tapi lagi kondisi pandemi kayak gini kayaknya sulit sih sebenarnya bilang baik-baik saja. Dari segi apa dulu nih? Dari Kan kita segi- sehat-sehat nih. Oh ya, kalau dalam keadaan saya sehat, Ya. cuma mungkin ada beberapa yang kita khawatirkan lah Jan. Oh, gitu. Tapi keluarga di rumah sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, hari ini kita mau ngobrol tentang lu nih. Maksud gua, lu kan sekarang sebagai sosial media, tapi bukan content creator ya, lebih ke planner. Ya bisa dibilang gitu. Lebih ke planner. Gue itu lebih ke supervise si yang bikin kontennya justru gitu. Nah terus bisa dijelaskan aja langsung nih, maksud gua lu itu apa aja job desk lu yang sosial media expert itu, dan membedakan dengan apa namanya, bisa konten kreator yang lain atau job desk yang serupa tapi sebenarnya berbeda gitu. Oke, pertama berarti kita masuk ke apa sih sosial media spesialis gitu. Ya. Kalau misalkan pertama kali lo denger nih sosial media spesialis itu apa sih yang ada di benak pikiran lo itu? Ya, di balik layar seorang orang yang berada di balik layar yang ngisi konten-konten tentang sosial media, anything sih platformnya, cuman di balik layarnya lah, seperti Ya. itu sih. Ya kurang lebih memang seperti itu. Berarti dugaan lu bener gitu tentang apa yang gue kerjakan. Memang memang gue fokusnya bikin planning lah untuk konten-konten apa sih selanjutnya yang ingin dikeluarkan oleh sebuah brand. Nah, gue tuh biasanya kelola konten-kontennya dari memang pertamanya Jan. Mungkin gue jelasin workflow-nya ya. Ya, Jadi pertama bisa. tuh akan ada yang namanya account eksekutif yang kayak collect data dari klien. Ya. Kebutuhan klien apa? Oh, misalkan bulan ini kita mau buat campaign nih. Campaignnya tentang di rumah aja misalkan. Nah, terus brandnya itu brand pisang misalkan. Brand pisang goreng yang notabene enak lah jadi cemilan kalau di rumah Ya, aja. ya. Nah, gue tuh biasanya sebelumnya bikin campaign di rumah aja. Apa ya konten yang menarik? Nah, setelah dapat si informasi dari klien, nanti informasi itu akan dikirim ke gue. Nah, itu tugas gue tuh untuk nge-planning konten-konten apa aja sih yang akan gue keluarkan selama misalkan sebulan. Untuk support si campaign itu, campaign yang klien gue mau. Nah, setelah itu gue udah bikin planning. Nah, biasanya akan ada tim produksi yang untuk nge-create konten-kontennya. Misalkan mulai dari tim video, ada videografernya, tim misalkan foto, ada fotografer, desainernya, dan ada juga copywriter yang bikin caption. Biasanya gitu, karena gue base-nya itu di Instagram. Lu yang bikin Instagram tuh? Iya, mostly gue kliennya megang platformnya Instagram Oh. gitu. Jadi dari situ, nah kita ada jadwal produksi nih. Biasanya nanti akan ada jadwal produksi 1 harian misalkan, atau enggak kalau misalkan gak cukup bisa 2 hari. Di produksi itu biasanya gue ikut andil dalam produksi itu. Jadi gue yang memastikan kalau kontennya itu sudah sesuai dengan apa yang gue planningin. Ya. Biasanya akan kayak gitu. Setelah udah, baru tuh konten-konten kita kasih ke desainer buat dikasih misalkan ditambahin desain apa. Setelah udah Lu yang mengolah data baru dikasih ke bagian produksi desainer gitu. yang ngolah, yang bener-bener bikin
kontennya itu ya tadi Tim iya, produksi. tim produksi. Tapi datanya dari lu kan? Terus baru setelah itu finishingnya di caption. Oh, iya. Setelah itu baru jadi final kontennya itu nanti akan gue kasih ke klien untuk dikasih feedback, kira-kira ada revisi nggak, kayak gitu-gitu. Kayaknya kayak gitu sih. Kalau yang membedakan dengan katakanlah digital marketing, content creator biasa lah gitu. Oke. Apa yang spesifiknya gitu? Yang bedanya spesifik tuh Iya. pertama, kalau gue as a social media specialist itu cuma ngurusin ya sosial media aja. Gue biasanya akan kayak mulai dari riset kontennya mau kayak gimana. Gue tuh biasanya juga yang akan gue akan ngeliatin nih kompetitor dari brand yang gue pegang itu kayak gimana sih konten-kontennya. Oh, iya, mau gak iya. mau gue harus lebih unggul nih dari mereka, atau seenggaknya gue punya referensi dari kompetitor itu, ya kan. Nah, jadi harus kompetitor watch juga. Dan kalau misalkan si digital marketing itu biasanya satu paket gitu loh, Jan. Satu paket, nggak cuma ngurusin konten sosial media aja, tapi biasanya dia tuh digital marketing kayak semuanya, bahkan kayak ngurusin SEO di Google, Ya. atau mungkin ngurusin campaign buat buzzer, campaign influencer, itu kayak semua mereka udah all in one package. Nah, sedangkan kalau job desk gua kan kayak cuma di sosial media aja. Nah, terus yang ngebedain dengan content creator adalah biasanya kalau content creator itu dia bikin konten buat dirinya sendiri, iya gak? Iya. Atau mungkin ada brand yang support, itu biasanya kerjasama buat support campaignnya brand, biasanya kayak gitu. Jadi biasanya sih dia akan content creator akan berdasarkan apa ya, dengan nama dia sendiri, entah itu nama mungkin segrup dia sendiri, atau bisa jadi kayak benar-benar nama dia sendiri gitu. Nah, kalau kayak gini lu punya brand sendiri kan? Iya. Front office itu Iya. jadinya Content creator sebagai jadinya. content creator sekarang. Nah, terus kalau yang membedakan, kampanyenya nih, misalkan katakanlah tadi kan lu bilang di rumah aja nih. Iya, Nah, iya. itu yang membuat oke kita bikin kampanyenya di rumah aja. Nah, itu dari si klien atau dari tim elunya? Biasanya kita akan idealnya ya, itu kita harus discuss sama klien. Idealnya kalau cuma kayak konten berdasarkan apa yang gue mau, atau berdasarkan tim gue mau, atau berdasarkan dengan apa yang klien mau aja, itu kayaknya nggak imbang, jadinya nggak lebih banyak insight tuh kalau benar-benar kita bisa diskusi sebenarnya. Bu, bagus nih Bu, atau apa bagus Pak kalau kita bikin kayak gini. Jadi kemarin tuh klien gue ada yang keluarin produk baru karena masa pandemi, dia tuh keluarin produk kayak frozen food. Iya. Nah, tadinya tuh gue selalu fotonya di restoran mereka, selalu bikin konten di restoran mereka. Nah, jadi kalau pas dia keluarin produk frozen food, langsung gue tuh udah bener-bener beda banget, karena gue shootnya, produksinya itu langsung di kantor gue tuh ada studio gitu kan. Jadi benar-benar kayak ala-ala di rumah aja gitu, Jan. Jadi di setting karena kampanye di rumah aja, jadi Iya. di set di rumah aja nih, tapi jadi- tetap menampilkan produk si klien. Iya. Berarti lu juga membangun aware daripada si produk itu kan untuk ke masyarakat, entah itu yang baru, entah itu yang sudah ada. Itu sih emang tugasnya si content creator kok jadi content Social creator. media. Social media spesialis adalah kayak kita tuh harus bisa mentranslatekan nih si klien kita tuh punya strategi marketing seperti apa sih. Misalkan kayak tadi di masa pandemi punya strategi marketing buat ngeluarin produk frozen food. Otomatis gue harus mengemas konten itu supaya masyarakat tuh bisa tertarik beli produknya. Iya. Itu sih beban dari dari si konten creator lagi, sosial media spesialis. Lu menerjemahkan ide dari si klien. Strategi marketingnya si klien harus sampai banget nih Iya, ke si masyarakat, pasarnya. audiensnya mereka gitu. Perusahaan atau klien yang udah lu tangani ini apa aja nih? Boleh sebut merek ya? Sebut. Bebas sih, tapi maksudnya kalau bisa main aja apa lebih ke bidang makanan kan, bidang apa kayak gitu. Oh misalnya. iya, kalau di perusahaan gue sebenarnya klien-kliennya mostly itu food sih. Food. Bener-bener food. Jadi
karena gue basicnya itu apa ya, gue nggak pernah kayak menyentuh sama sekali food photographer gitu loh. Nah itu tuh salah satu yang akhirnya gue kulik selama gue jadi sosial media spesialis. Sebelumnya tuh gue kayak buta banget gitu loh, foto makanan tuh kayak gimana sih. Tapi sekarang tuh jadi kayak dapet pelajaran baru, yaitu adalah untuk foto makanan. Karena beda banget foto makanan sama foto kayak foto orang, foto tempat tuh beda banget Jan. Kayak lu tuh harus, karena yang karena di tempat gue itu nggak ada food stylist. Nah biasanya yang turun untuk jadi food stylist adalah si sosial media spesialisnya. Berarti lu dong yang menata Iya, makanan. biasanya itu Angle dari atas kayak gimana gitu loh. itu. Karena emang sebenarnya harusnya berbeda ya, Iya. antara food stylist sama sama sosial media spesialis. Sebenarnya sih berbeda. Cuma kalau di perusahaan gue tuh kayak digabungin gitu supaya apa? Supaya planning, kan yang bikin konsepannya pertama gue. Iya. Kalau yang eksekusi orang lain takutnya beda. Ya, Gitu benar-benar sih. dimakan ide elunya ya. Terus lu udah berapa lama kerja di perusahaan yang sekarang? Kalau kerja itu gue udah kayak 2 tahun lebih. Cuma dari tahun awal tuh 1 tahun pertama gue itu sifatnya kayak ibaratnya part time gitu loh. Part time ya. Jadi gue cuma, karena awalnya tuh gue bukan sosial media spesialis Jan. Awalnya banget Content tuh. writer kan lu dulunya ya? Iya, dulu awalnya banget gue itu copywriter. Oh, Jadi copywriter. Sorry. kayak apa ya? Kayak gue ngerjainnya tuh remote aja, dan Ya. gue cukup datang ke kantor gue tuh kayak cuma seminggu sekali gitu. Alasannya kenapa lu memilih menekuni pekerjaan yang sekarang? Oke, mulai dari pertama gue tuh memutuskan untuk kuliah. Gue memutuskan kuliah tuh ya memang gue, orang nih kuliah biasanya gini, orang tuh kuliah jurusan ini biar dapat kerjaan yang enak. Ya. Mindset gue saat itu nggak kayak gitu Jan. Mindset gue cari jurusan gue itu bukan gue pengen kerja enak gitu loh, gue pengen dapat kerja sesuai dengan apa jurusan gue, tapi lebih ke membentuk pola pikir gue. Apa sih kayak gue tuh sebenarnya keponya masalah apa? Dan saat itu memang yang waktu baru-baru lulus gue tuh kepo banget, kayak sering, bahkan waktu SMA tuh nilai gue yang paling bagus tuh cuma nilai PKN Jan. Kayak, dan gue tuh suka banget debat dulu tuh Iya, di iya. SMA. Nah setelah itu nah itu pun yang akan jadi apa ya, mindset gue ketika gue bekerja. Gue tidak akan kayak kok kerjaan gue nggak sesuai sama jurusan gue. Gue nggak akan kayak memikirkan itu, karena menurut gue itu hal yang berbeda. Kayak ya kerjaan itu apa yang lu sukai gitu loh. Iya. Tapi kalau jurusan kuliah gue lebih memikirkan untuk gimana caranya mindset gue itu lebih berkembang gitu loh. Dan betul. memang itu yang gue butuhkan saat itu. Nah dari situ akhirnya gue memutuskan, dan emang gue tuh suka banget main sosmed gitu loh Jan. Kayak mungkin emang zaman sekarang tuh siapa sih yang gak suka main sosmed. Cuma bedanya adalah gue lebih kayak suka banget sih ngulik-ngulik setiap tools di sosmed. Kayak bahkan gue nginstal semua aplikasi yang orang-orang pakai, kayak misalkan Adobe Premiere Pro, terus kayak buat Illustrator, Adobe Illustrator, itu semua gue install sih. Jadi kayak setidaknya gue tahu basic dari cara ngeditnya. Iya. Dan memang saat itu sampai sekarang tuh masih gue kulik satu gitu loh. Seenggaknya gue bisa lah sedikit ngedesain, sedikit ngedit video. Ngedit, iya. Nah itu semua gue dapatkan dari pertama kali gue jadi ketika lu jadi sosial media spesialis tuh lu harus ngasih brief ke orang desain. Misalkan gue harus ngasih brief nih, desainnya harus kayak gimana sih. Nah gue tuh harus paham tools, seenggaknya nggak harus paham banget, tapi Tahu cara kerjanya. iya, lo harus tahu misalkan bagian-bagian dari tools desain tuh apa aja, harus tahu gitu loh. Karena nanti desainer lo bingung dong kalau nggak tahu. Iya. Terus kayak videographer, lu sebelum konten-konten itu gua kasih klien, itu dikurasi dulu sama gue. Ya. Konten-kontennya bagus gak? Revisi tuh semua datangnya dari gue biasanya. Sebelum gue kasih ke klien ya. Pasti banyak dari lo ke Iya, revisian nah ya. makanya itu gue nggak mungkin kan menilai itu satu video atau satu foto bagus atau jelek ketika gue nggak ngerti. Enggak mengerti Ya ya. kan, kayak
foto makanan itu biasa pertama gue nggak ngerti banget kayak harusnya gimana ya buat bikin makanan tuh tempting kayak gini, ada kentang nih. Nah gimana caranya lu tuh foto bikin orang tuh kayak Tergugah gitu ya. tergugah itu. Dulu awal-awal gue kayak yang bingung ini gimana ya. Terus tuh milih props di kantor gue tuh propsnya banyak banget ya. Ada satu studio isinya tuh prop semua. Iya. Tapi gue harus milih prop seminim mungkin tapi biar lebih menarik nih ini konten gitu. Jadi keuntungannya jadi sosial media spesialis itu gue bisa ngulik banyak hal sih. Nggak cuma kayak konten-konten itu doang, tapi dibaliknya gue ngebelajarin kayak setiap lini konten yang dibuat gitu. Karena biar idenya itu sampai sesuai keinginan kliennya, sesuai dengan produknya gitu kan. Apalagi kalau paling susah ya sebenarnya ngasih revisian video sih. Kalau lu nggak ngerti video kayak ini apa ya ngomongnya ke videografernya kan gak enak dong. Ini gue kurang suka, nggak mungkin dong. Iya. Kalau udah lu masuk ke apa ya dalam sebuah bidang profesional, lo harus seenggaknya mengungkapkan apa yang ada di pikiran lo, nggak bisa yang kayak gue nggak suka nih videonya kayak gini. Tapi lo harus jelasin dong videonya nggak sukanya apanya gitu-gitu. Jadi objektif gitu, asalkan Iya. kurang di mananya, tapi menggunakan bahasa yang ada di video itu kan. Tidak bisa bahasa ini buram, nggak bisa kayak gitu kan. Jadi bisa di blur nih kayak Iya, gimana kayak kayak gitu gitu sih kan, biasanya. fade in fade out kayak gitu. Menarik. Terus bagaimana nih lu bisa masuk ke perusahaan sekarang itu? Maksud gua bagaimana lu cara memulai dengan pekerjaan lu sekarang, lu bisa masuk itu karena mekanismenya kayak gimana sih gitu? Gimana akhirnya bisa tercimpung ke Iya, bisa terjun dan bidang bisa ini ya. akhirnya masuk ke Oke, bidang ini jadi sekarang. sebenarnya awalnya kayak cuma apa ya Jan ya. Pertamanya gue punya teman. Emang ini kayak ibaratnya orang dalam gitu loh Jan. Tapi sebenarnya lo bisa sih walaupun meskipun lo nggak punya orang dalam gitu ya. Sebenarnya gue cuma pengen negasin aja kalau misalkan lo emang pengen masuk ke dunia agency, lo bisa banget mulai dari magang-magang gitu bisa banget. Cuma kalau dari kasus gue itu awalnya adalah teman gue punya teman waktu SMA. Nah teman gue ini yang awalnya kerja di perusahaan ini, dia tuh awalnya dulu memang kerja di sana dan dia tuh tahu saat itu perusahaan itu belum punya copywriternya tuh masih ditanganin sama bahkan waktu itu karena perusahaannya masih growing jadi kayak CEO-nya sendiri nih, co-foundernya sendiri yang bikin captionnya awal-awalnya gitu. Dan dia merasa butuh copywriter awalnya. Dan teman gue itu sebenarnya kesulitan dari perusahaan itu adalah bikin caption yang bahasa Inggris awalnya. Nah temen gue tuh tahu kalau gue tuh seenggaknya bisa bahasa Inggris lah. Gue nggak bilang kalau gue tuh jago banget bahasa Inggris, cuma kayak gue sering banget bikin kalau nge-tweet, kalau misalkan gue di Instagram itu gue kayak sering banget pakai bahasa Inggris gitu Jan. Nah teman gue tahu, terus teman gue akhirnya menawarkan Merekomendasikan lu ya. lo mau ngetik awalnya tuh gini Jan, dia tuh sering banget tanya bahasa Inggris ke gue buat bikin caption. Iya. Karena dia itu saat itu posisinya di si account eksekutif yang menangani gitu. Jadi kalau misalkan ada revisi klien itu dia tuh bingung sendiri, aduh gimana nih gue nggak bisa bahasa Inggris, terus kayak gue harus yaudah akhirnya minta tolong gue kan, sering banget ngechat gue, ini bahasa Inggrisnya apa. Dan ada satu titik di mana kayak dia akhirnya nawarin mau nggak kerja di sini. Dan waktu itu sebenarnya awal-awalnya itu lagi libur kuliah Jan. Iya. Lagi libur kuliah dan gue tuh kayak oke, boleh deh kan karena ya kenapa enggak, kayak karena itu menghasilkan duit dan kayak gue tuh boleh lah gue coba saat itu tuh. Dan ketika gue udah masuk kuliah ternyata boleh buat remote kerjaannya. Jadi akhirnya gue terusin selama 6 bulan. Itu gue jadi copywriter selama 6 bulan. Nah saat itu kebutuhan bos gue, kebutuhan si CEO-nya, kebutuhan perusahaannya itu butuh copywriter yang Permanen. full time gitu. Full time. Ya akhirnya gue dirotasi. Dan dia punya kebutuhan lain nih. Saat itu belum ada yang namanya KOL spesialis. Iya. KOL itu artinya Key Opinion Leader. Buat yang belum tahu, Key Opinion Leader itu sama kayak influencer. Oh iya. Nah, belum ada yang ngurusin itu bagian itu. Gue pernah tuh masuk ke bagian itu Jan sebelum jadi sosial media spesialis. Jadi
karena waktu itu belum ada yang ngurusin itu, udah nggak apa-apa deh karena kerjanya bisa remote juga. Akhirnya gue dirotasi ke bagian si KOL spesialis, nyari-nyari influencer, nyari-nyariin KOL buat kebutuhan brand gue, kebutuhan klien gue. Terus abis kayak gitu baru ketika 6 bulan lagi kita magang, dan KKN tuh kan harus fokus lah seenggaknya. Masa gue magang juga terus kayak gue kerja juga kan, nggak mungkin kayak gue double job. Iya. Saat itu gue masih ngeliatnya berat gitu, jadi akhirnya tuh gue memutuskan untuk off dulu. Tapi malah waktu gue udah selesai KKN, pas banget ada teman gue yang jadi social media spesialis cabut. Nah, CEO gue, daripada gue nyari orang baru yang harus ngajarin dari awal lagi, lebih baik gue kan udah tahu perusahaannya kayak gimana. Akhirnya gue diajakin lagi kayak gabung ke sana gitu, dan gue kira mau kan, dan akhirnya sampai sekarang nih. Dan jadi, pas banget udah mau setahun lah, jadi udah mau hampir sosial media. Iya. Udah expert dong sekarang mah, bukan sosial media spesialis lagi. Spesialis dong kan sekarang mah udah banyak pengalaman. Sosial media expert. Oke. Berarti emang karena ya rekomendasi lah, jadi awalnya gitu, rekomendasi. Aku nggak tik nih gitu. Udah akhirnya diambil. Tapi ada nggak sih sebenarnya apa ya namanya, ya open recruitment gitu? Ada. Kualifikasinya kayak gini gitu? Oh, kualifikasinya ya. Sebenarnya pertama itu kalau dalam agensi ya, menurut gue cukup modal kreatif aja kok. Kreatif? Dalam hal apapun. Gue nggak pernah mandang orang kayak dari jurusan mana, dari bahkan dia kuliah pun, tapi ketika lu bisa membuktikan kalau lu kreatif, oke banget kok buat masuk ke bidang ini, dan lu jangan pernah capek buat kreatif gitu, karena sisi kreativitas lu itu yang bakalan diasah banget sih di bidang ini, di social media spesialis atau di agency. Berarti modalnya satu, yang penting kreatif aja dulu. Dalam hal apapun kan maksudnya? Iya, dalam hal apapun, yang penting kayak lo punya ada satu message nih, kalian mau menyampaikan message ke audiens, dia punya message apa, nah itu lo harus kelola gimana caranya sekreatif mungkin biar sampai ke audiensnya tuh enak gitu. Kayak misalkan kemarin Indomie, Jan, pernah gak sih lo lihat Indomie yang dia tuh bikin iklan tapi nggak ada Indominya? Oh, yang bulan puasa. Iya. Itu kan cukup, menurut gue itu cukup out of the box gak sih? Iya. Iklan Indomie tapi gak ada Indominya, anjir. Iya. Itu cukup kreatif timnya Indomie itu, Indofood ya. Indofood. Itu iya sih, tapi itu iklannya di atas jam 10 malam biasanya, Pak. Adanya pesawat terbang, mobil jeep kan gitu ya. Tahan. Oke. Terus pengalaman saat bekerja lo nih, pasti nggak selamanya enak, selamanya tentu baik. Saja. Nah, bisa diceritakan dong, apa saja hal yang membuat lo senang menjadi seorang sosial media spesialis, dan bukan soal suka duka ya, tapi lebih tepatnya mungkin ke ini yang membuat gue excited nih, tapi kadang gue capek juga nih gitu. Apa aja nih? Menurut gue pertama yang bikin seneng gitu ya, kayak seru aja gitu. Gimana sih, kayak tiap hari nih, gue tuh tiap hari masih ada jadwal produksi gitu, Jan. Hampir tiap hari kayak ada jadwal produksi, terus kayak gue ketemu sama brand-brandnya beda kan. Brandnya tuh beda, walaupun makanan tapi tuh beda. Ada yang kayak dessert, ada yang kayak cuma makanan buat daily gitu loh, restoran gitu ada. Terus juga ada yang kayak cuma cemilan. Itu tiap brand itu benar-benar beda, dan pas nguliknya tuh seru aja, dan pas produksinya tuh emang beneran seru. Kayak gimana sih, kayak lu tuh foto-fotoin, terus kayak video-video itu kan orang ngeliatnya memang seru, dan emang seru sih pas dijalanin. Cuma dukanya atau bikin pusingnya lah gue bilangnya, ya, yang bikin pusingnya tuh kadang adalah ketika pertama tuh kayak komunikasi sama klien tuh kurang biasanya. Kalau komunikasi sama klien tuh kurang atau miskom, itu nanti ujung-ujungnya akan jadi
revisi terus jangan biasanya. Karena idenya nggak sampai kan. Biasanya tuh di situ klien maunya apa, kita nangkapnya beda, tim kita nangkapnya beda, mentranslatinnya beda. Jadi kadang di situ, atau mungkin kadang kayak tapi kalau misalkan kayak menurut gue foto ini bagus tapi menurut tim gue jelek, itu jarang sih sebenarnya. Yang kayak gitu biasanya jarang ya kalau untuk foto. Biasanya yang kayak gitu masih bisa gue tanganin lah. Yang lebih susah adalah kalau udah beda persepsi antara klien, apalagi kalau misalkan klien gue nih dia itu base-nya boomer. Oh ya, Pola itu pikir agak susah dirubah kalau kan? boomer itu. Iya kan? Boomer agak Kayak susah. Kita suggest nih, Iya. ayo Bu, kita Membuat out of the box itu kan? Pakai campaign ini yuk, bikin Iya. konten ini yuk. Nggak mau mereka dilaksanakan. cari yang aman biasanya ya? Biasanya gitu, kayak dia ya udah pola pikir dia aja menurut dia kayak Iya. gimana. Itu susah banget. Gue pernah Old school. gue pernah banget punya klien yang kayak gitu, Jan. Masalahnya saat itu klien gue itu product knowledge-nya banyak banget. Klien gue saat itu adalah sebuah klinik kecantikan Ya. yang dia tuh product knowledge-nya tuh yang benar-benar kayak gue tuh nggak pernah ke apa klinik kecantikan anjir. Kayak jadi tuh dia tuh servisnya kayak misalkan operasi plastik bisa, tapi mostly kayak apa sih intinya kayak ya dia bisa nanganin operasi plastik kayak, terus kayak apa sih kalau filler kayak ada semacamnya lah. Intinya kayak buat ngerubah bentuk-bentuk wajah dari manusia gitu. Gue pernah Jan punya itu, tapi tuh produk knowledge-nya bener-bener ribet banget. Kayak gue tuh harus cari tahu apa itu filler, apa itu botox. Gue bener-bener cari tahu Jan. Padahal lu kan tidak sedetail itu kalau dandan kan. Nah, terus masalahnya adalah yang gue saat itu berhadapan dengan boomer. Iya. Susah banget Tantangan. kayak menurut gue tuh sebuah klinik kecantikan harusnya kayak gini dipromosikannya. Iya. Harusnya bikin kontennya kayak gini. Tapi dia tuh kekeh. Enggak, saya maunya enggak kayak gitu. Terus masa ngambil foto dari free pic dia maunya. Kan kalau gue tuh kan maunya nge-create kontennya sendiri gitu loh. Iya. Bikin desainnya sendiri. Dia maunya ngambil konten dari free pic. Kalau gue kan biasanya ya gue akan kalau misalkan memang ada gue butuh foto nih. Butuh foto ada susternya. Iya. Terus kayak susternya itu Free di depan inilah, di depan si tokonya dia lagi kayak gini kayak gitu Iya. kan ya, atau lagi kayak gimana, itu gue foto sendiri Jan biasanya. Iya. Ini dia klien gue aneh banget kayak udah ambil aja di free pic, kayak nggak perlu datang ke tokonya dia gitu. Kenapa Anda tidak mengambil dari Pinterest aja sekalian? Pinterest yang gratis. Bener-bener itu tantangan tersendiri sih menghadapi boomer Jan. Karena kalau menurut gue ya sosial media itu sekarang bukan konsernya, lebih kayak dipenuhi oleh milenial. Otomatis Iya. ketika brand udah masuk ke sosial media harusnya lu ngikutin pola pikirnya milenial gitu. Iya. Ya kan? Iya. Ya lagian kalau boomer mah idenya pasti apa yang mereka udah punya dari mereka muda atau kan gimana ya dipakai terus gitu. Biasanya sih kayak gitu, kayak jadi idenya lebih nggak up to date gitu ya. Iya. Memang pola pikir kita sama generasi X itu berbeda banget sih. Sedangkan kita hidup di generasinya Y dan generasi Z. Media sosial kan sekarang diisinya generasi itu kan. Apa sebutnya yang pendatang sama native sama apa itu? Oh iya benar, kita pernah Native bahas sama itu apa tuh? di apa waktu itu e-government ya. Iya. Kita punya mata kuliah e-government. Native sama apa gitu loh Pak. Justru si boomer itu imigran ya. Imigran bener, Di native dunia. dan imigran. Boomer itu imigran. Iya, imigran. Boomer Kalau itu kita kan native tuh, yang hidup ketika sosmed sudah ada atau bertumbuh ketika sosmed sudah ada. Sedangkan boomer sosial media ada ketika mereka sudah beranjak di usia yang sekarang gitu. Oke, menurut lu prospek Oke, prospek jadi ya. ya pokoknya di spesifik di bidang lu sekarang dan prospek tentang dunia digital ini anything ya platformnya gitu. Bagaimana ke depannya? Menurut gue kedepannya itu memang bahkan sampai saat ini ya
dari awal gue masuk ke bidang ini tuh sebenarnya kompetitornya masih dikit. Tapi sekarang setelah 2 tahun ini banyak banget. Gue bisa bilang banyak banget. Mulai dari lo cari agensi digital yang kayak cuma iseng-iseng temenan gitu, itu banyak. Dan banyak banget iklannya di Instagram itu banyak banget. Terus kayak yang rate-nya tuh murah banget, yang kayak cuma 1 juta 2 juta juga dapat, itu banyak. Tapi agensi-agensi yang bagus kayak macam Fosfair, kalau misalnya tau gak sih Fosfair? Apa? Fos. Ada deh pokoknya dia tuh agensi digital juga, dan dia menurut gue dia bagus sih. Itu banyak. Jadi kayak terserah dari brandnya, lu butuh agensi yang kayak gimana nih. Kalau lu cuma butuh kayak buat aktivasi konten-konten di platform digital lu, ya pakai yang murah bisa. Tapi kalau lu benar-benar mau membangun branding gitu ya, ya lo harus pakai yang mahal, nggak bisa yang pakai yang murahan gitu menurut gue. Jadi memang prospeknya semakin kesini tuh semakin banyak. Bahkan kalau dulu tuh orang tuh nganggapnya tuh pakai agensi mahal banget ya, kayak gitu, kayak sia-sia pakai agensi. Tapi sekarang orang udah beda lagi nih. Bahkan brand-brand kecil sekarang udah mulai berani pakai agensi sekarang. Tapi tantangannya adalah di banyaknya peluang itu pasti banyak juga yang pemainnya dong. Kompetitor semakin banyak. Nah itu kita harus lebih unggul dong. Gimana caranya kita harus lebih unggul? Itu sih tantangannya tersendiri. Kalau untuk prospek gue lihat sih masih bisa lah, beberapa tahun ke depan masih bisa berjaya lah agensi. Tapi ya itu, siapa yang bisa lebih kreatif, dia yang akan lebih unggul menurut gue gitu. Akan ada ini sih ya, analisis lu akan ada batas maksimalnya enggak sih? Maksudnya batas akan maksimal. ada titik maksimal di mana semua udah deh nggak perlu lagi ada yang agensi kayak gini. Kalau menurut gue tergantung platform sebenarnya. Untuk platform. Selama platformnya masih ada, agensi akan terus berjaya. Tapi biasanya ya, ketika satu platform ditutup, platform lainnya akan jaya. Kayak sekarang itu TikTok. Instagram tuh sebenarnya ya gue nggak tahu sih kedepannya Instagram akan gimana. Cuma terlepas dari TikTok yang katanya ngambil data orang-orang, sekarang tuh lu tuh grow di TikTok tuh lebih mudah dibandingkan di Instagram. Sebuah brand bikin lebih masuk ke TikTok itu lebih mudah dapet angkanya ya, engagementnya lebih mudah dibandingkan di Instagram. Kayak makanya sekarang banyak banget brand yang mulai lari ke TikTok. Dan bahkan sekarang kalau lu lihat di LinkedIn udah ada namanya kerjaan namanya TikTok Officer. Iya, udah ada loh. Udah ada. Gimana? TikTok Officer? Gue baru denger. Iya. Sepenting itu gitu maksud gue emang ya. Dan memang udah banyak brand yang mulai gue benar-benar harus pindah nih ke TikTok. Terus dan ditambah lagi TikTok sekarang udah ada ads-nya. Iya, ada TikTok ads sekarang. Jadi gue lihat sih kedepannya TikTok akan semakin banyak digandrungin sama brand. Gue ngeliatnya sih bakalan kayak Instagram lah, sekarang komersil banget gak sih? Iya. Lu tap Instastory 2 kali 3 kali tuh langsung keluar iklan. Kayaknya TikTok akan kayak gitu. Dan gue denger juga bahkan Instagram mau bikin yang serupa kayak TikTok. Jadi kayak misalnya kita bisa ngupload story itu kayak lebih dari 15 detik gitu loh, Jan. Iya. Gue denger kayak gitu ya. Kayak mungkin dia nggak mau ketinggalan juga dong sama TikTok yang saat ini tuh bahkan pernah jadi nomor 1 loh di Indonesia. TikTok. Top download. Gue nggak tahu sampai sekarang masih atau enggak ya. Dan banyak banget gini sekarang. Kayak lu bikin kelas tentang TikTok itu banyak kan di dunia digital ya, di digital agency itu banyak banget. Udah mulai banyak orang yang bikin kelas-kelas tentang TikTok. Analisis kayak gitu. Menarik. Kayak apa peluang yang bisa lo peluang yang bisa lo dapetin di TikTok gitu banyak banget kayak. Terus bahkan
kalau kelas-kelas kayak menjadi TikTok viral itu juga udah banyak. Oh, guide-nya gitu kali ya. How to viral di TikTok mungkin. Iya. Baru download. Baru download apa? Sumpah, gue juga sekarang tuh kayak download TikTok biar apa? Gue ngeliat ini sih cuma buat kayak riset doang, tapi gue nggak pernah bener ngupload video di Iya. TikTok. Saya tidak tertarik. Untuk apa saya? Wah, Oke, boleh sama. beda lagi Pak. Urusan cuan kita selesaikan dengan kontrak. Gitu. Ternyata ada analisisnya ya. Maksud gua kira tuh TikTok ya udah hanya sekedar platform untuk hiburan gitu. Ternyata sekarang bisa jadi seriusin gitu ya. Gitu sih. Dia tuh berarti kayak Instagram aja mungkin bisa jadi ada insight-nya segala macemnya. Iya, kayaknya sih bakalan Iya. kayak gitu. Dan banyak sekarang influencer TikTok, Jan. Iya ya, kalau influencer emang banyak. Iya, Influencer kayak- emang banyak. Gue kemarin tuh ngeliat kampanyenya Garuda. Garuda baru bikin TikTok. Dia langsung undang banyak influencer buat bikin TikTok buat diupload di kontennya dia gitu. Kalau misalnya lu lihat di Garuda, kacang Garuda. Oh, kacang Garuda gua Garuda pesawat. Garuda pesawat, bukan. Garuda Kacang Indonesia. Garuda, Oh, kacang kacang Garuda. Garuda. Iya, itu dia bikin kayak dia baru bikin TikTok terus langsung ketika gua buka TikTok langsung isinya Garuda terus. Bayangan gua adalah GIA. Apa pekerjaan impian lo selain yang lo jalan sekarang? Dulu tuh gue pengen dulu tuh gue nggak tahu ya, gue nggak pernah tahu memimpikan untuk jadi PNS Jan, pertama itu ya. Cuma dulu gue bermimpi untuk satu-satunya PNS yang jadi PNS yang gue inginkan, cuma gue pengen banget jadi peneliti di LIPI. Oh ya, Dulu researcher. gue itu pengen banget kan, tapi nggak tahu kenapa sekarang tuh arahnya tuh jadi beda gitu loh. Dan gue ngerasa nggak apa-apa banget sebenarnya, karena ya apalah impian tuh bisa berbeda-beda seiring dengan waktu. Nah sekarang banget nih gue pengen banget nanti kerja di startup gitu loh, tapi startupnya yang kayak udah memang dia udah besar gitu. Gue pengen banget di situ sebenarnya, karena gue diceritain tuh ya sama teman-teman gue yang udah pernah kerja di sana, atau temen gue yang bahkan baru ngelamar doang di sana. Ih parah Jan, temen gue tuh sampai pernah ngelamar di Shopee, dan gue kaget banget kayak ternyata interviewnya kayak gitu ya. Dia tuh jadi waktu ngelamar di Shopee interviewnya parah banget, Kayak gimana? kayak lu tuh bener-bener dibikin mentalnya down waktu Oh, ngelamar di dibikin down Shopee. dulu gitu? Iya. Dan gue tuh kayak ngerasa kayak gue harus mencoba, setidaknya gue mencoba untuk ngelamar di situ nanti. Gue penasaran kayak temen gue tuh kayak bener-bener yang parah banget lah Shopee lah, di interviewnya gini. Mungkin ada pesan-pesan untuk kawan-kawan Shopee. Enggak. Email saya ini. Nama akun saya ini. Gitu. Tetap di platform digital ya. Pengennya sih gitu ya, di platform digital. Gue nggak tahu akan di bagian apa, tapi ya bakalan lebih kalau bisa sih bakal ngurusin sosmed juga, bakal ngurusin konten juga lah. Gue lebih pengen ke situ kalau sekarang. Menarik. Memang sekarang tuh digital sangat berkembang sih. Emang apalagi e-commerce itu kan sekarang lagi dari dulu emang udah naik, cuma sekarang semakin banyak hal yang bisa dilakukan di e-commerce, bayar selain belanja sih. Bayar segala macem. Jadi semakin banyak job desk yang spesifik mungkin. Iya, apalagi tuh selama work from home ya Jan. Kerasa banget kan kebutuhan akan digital tools ini semua. Iya. Kerasa banget kan, kayak lu makan harus pesen dulu lewat online. Terus lu internet apalagi kan bergantung banget. Waktu kemarin tuh gue soalnya sempat work from home selama bulan Maret kayaknya, sampai baru kok bulan Juni itu baru kembali masuk ke kantor kantor lagi gitu. Kalau misalkan ada tawaran tiba-tiba tik jadi PNS DKI tapi
TPNS DKI. Iya. Gue akan lihat ininya sih, jangan job desk-nya. Job desk. Kalau kayak cuma administratif, gue nggak mau beneran. Kayak cuma dealingnya kayak administrasi doang, gue nggak akan mau. 2 digit. 2 digit ya. 2 digit. Tapi kan PNS mah itu apa berjenjang gitu loh. Iya. Kayak lu tuh kalau masuk nggak mungkin langsung banyak gitu nggak sih? Idaman mertua. Kalau misalkan PNS-nya masih ngurusin sosmed, kayaknya kan sekarang banyak tuh kebutuhan sebuah instansi pemerintahan. Kominfo. Ya, Iya. sebuah instansi pemerintahan butuh kayak ngejalanin akun sosial medianya. Soalnya Iya. gue pernah mau magang di satu instansi pemerintahan dan di bagiannya sosmed. Pernah gue waktu magang itu, magang dari kampus. Tapi gue lebih milih di untuk Lu LIPI kan penelitian. waktu itu kan? Iya. Di LIPI. Jadi Nge-research ya? Jadi gitu, kalau misalkan masih kayak yang konten-konten, ngurusin konten gitu-gitu, oh oke lah. Sekarang Karena relate-nya sekarang di situ dan menguasainya di situ ya. Terus kalau menurut lu dampak negatif dan positifnya situasi sekarang terhadap pekerjaan lu apa? Nah, itu sih gini, awalnya tuh gue waktu awal-awal kayak Februari Maret itu kan memang udah heboh ya. Bahkan dari Januari udah heboh. Gue nggak berpikir kalau perusahaan gue akan kena imbasnya. Karena secara dari digital kayaknya gue ngerasanya gue pede lah nih, nggak akan nih. Bisa remote juga kan? Iya, bisa remote juga. Gue mikirnya kayak gitu, kayak kayaknya bisa nih. Tapi ternyata kayak pandemi ini tuh semua perusahaan kena, Jan. Kena. Jadi awal-awalnya gue kayak pede nih, nggak akan kena imbasnya, karena waktu itu awal-awalnya yang kena imbasnya kayak pariwisata, terus kayak taksi gitu, terus kayak abang Gojek awalnya gitu-gitu kan yang kena. Cuma karena orang-orang di rumah, orang-orang nggak beli makanan, yang mostly-nya tuh klien gue adalah makanan, restoran gitu, food. Akhirnya klien gue pemasukannya kurang. Karena tidak ada klien. Dan dengan pemasukan yang kurang itu, dia tidak bisa membayarkan jasa gue dong sebagai agensi. Iya. Nah dari situ akhirnya kita ikutan terdampak. Setengah klien gue itu semua hold. Oh, di hold projectnya? Iya, di projectnya di hold, otomatis nggak Ada jalan project lah, yang cash flow-nya nggak jalan. Akhirnya kita setengah klien hold, terus kayak sebulan tuh nggak ada pemasukan. Ya akhirnya bos gue memutuskan buat nge-cut off beberapa orang, bahkan sampai setengah karyawannya. Jumlah karyawan. Itu di unpaid leave atau gimana? Layoff. Di layoff. Benar-benar di Tapi layoff. nggak ada yang sampai di unpaid leave kan? Enggak sih, sampai kayak benar-benar selesai nih, kita udah deal nih, kamu diberhentiin sampai bulan ini ya, baru di situ di cut gitu. Jadi kayak memang ada perjanjiannya gitu. Dan itu yang bikin akhirnya industri gue ternyata kena juga nih imbasnya. Dan memang harus sama-sama struggling juga sih. Pesan lu nih, do's and don't-nya bagi orang yang engage sama dunia sosial media, tapi mereka mungkin bingung nih bayangannya di dunia digital tuh sebenarnya ada pekerjaan apa aja sih yang bisa dilakonin gitu, job desk-nya apa aja. Apa lu punya do's and don't-nya apa terkait pekerjaan-pekerjaan itu? Oke, pertama sebenarnya untuk lo masuk ke industri ini tuh gue bisa bilang mudah, karena pertama perusahaannya udah banyak, terus yang jadi expertise juga udah banyak, dan lu tuh bisa sebenarnya belajar lewat manapun gitu. Nggak cuma lu belajar untuk memperdalamnya tuh lewat kayak harus sama orang atau ada bukunya segala macam, nggak kayak gitu sih. Kayak lu, yang penting adalah yang tadi Jan, kreatif.
Itu yang modal yang paling utama untuk ke industri mungkin ini ya. Pertanyaannya lebih ke gimana caranya biar bisa kreatif dan akhirnya lo bisa masuk industri ini. Ya bisa. Pertama itu adalah lebih banyak riset sih, nyari referensi. Referensi itu penting banget di industri kita ini. Kayak lu punya nih pemikiran di otak lu, tapi lu nggak punya referensi atau lu nggak bisa nyari referensi yang hampir mirip dengan apa yang ada di otak lu, yang nggak bisa, orang-orang nggak bakal ngerti apa yang lu mau, apa yang lu maksud. Menurut gue gitu. Jadi benar-benar nih kayak lu ketika ngelihat satu video YouTube terus kayak kok keren banget ya videonya, misalnya videonya Andovi itu kan biasanya dia bikin video keren-keren ya. Nah lu tuh kulik gimana sih caranya biar bisa bikin kayak gitu. Karena bikin konsep tuh nggak yang semudah itu loh, nggak yang semudah ayo bikin ini yuk, nggak semudah itu. Ada flow chartnya. Lu coba deh kalau nggak lu bikin project iseng sama teman lu kayak coba bikin video atau mungkin lu foto iseng apa kek. Nah lu akan tahu sendiri, oh gini ya ternyata nggak semudah itu loh, kayak tinggal foto cekrek doang nggak kayak gitu. Harus ada setting kameranya apalah, terus kayak pengaturan pencahayaan, belum angle lagi, gitu-gitu kalau kan. misalkan lo harus ngedevelop idea lu tuh sama tim. Kalau gue kan posisinya sendiri, kayak konsepan dari gue, terus gue cuma harus nyampein ke fotografer dan videografer segala macam kan, apa yang ada di konsepan gue. Belum lagi kalau misalkan nanti lo tuh kerjanya tim, kayak konsepnya harus di brainstormingin sama tim, yang benar-benar ini konsep tim bukan konsep diri lo sendiri. Iya. Itu yang akan lebih mudah, karena yang akan diuji adalah kemampuan sebagaimana lu bisa ngungkapin ada di otak lu. Karena nggak, menurut gue ya, ngungkapin apa yang ada di otak kita itu nggak yang semudah itu. Kadang gue tuh ngerasa, gue tuh punya kepikiran ini, tapi tuh nggak bisa mengungkapkannya kayak gimana ya gitu. Ya, aduh. Nulis aja gitu kan Jan. Iya. Nulis kadang gue tuh kepikiran ini, tapi gimana ya nulisnya yang biar Karena enak. masih minim referensi kan. Iya, bisa jadi itu bisa minim jadi referensi. Makanya memang harus banyak nih, misalkan lu ngeliat konten yang bagus, terus itu jangan cuma kayak lu nikmatin, harus dianalisis. Kenapa bisa kayak gini ya? Kenapa? Gitu ya. Kok dia bisa ya bikin konten kayak gini? Gitu. Jadi yang paling utama itu harus kreatif. Ya, Karena modal utama masuk ke industri digital ya kreatif ini. Yang lain bisa dipelajari ya, hal-hal lain gitu. Kayak misalkan teknik kayak lu teknik ngambil foto bisa dipelajari yang segala macam. Cuma ada satu manual ya. booknya ya. Cuma satu yang nggak bisa, yang susah banget. Iya. Yang susah banget didapetin tuh taste. Kayak misalkan betul. Lu punya gaya desain sendiri nih. Itu kan personal. Itu personal banget personal. ya. Kalau lu nggak punya taste yang bagus, lu referensi di otak lu tuh kurang, desain lu nggak akan bagus. Iya. Itu gitu. betul misalkan kayak lu pengen ngedesain gambar apa aja, tapi kalau lu minim referensi kayak ya udah akhirnya jadi gini lagi gitu. Tidak kreatif. Yoi. Lu mau atau boleh disebutkan nama perusahaan lu, tempat bekerja, dan boleh lu dong. latar belakang pendidikan, atau nama ini aja deh, apa si perusahaannya yang sekarang? Oke, perusahaannya sekarang itu nama PT-nya ya, PT Enhance Solusi Digital. Cuma biasanya kalau lebih disingkat kayak Enhance Agency gitu lah. Oh, agensi ya. Enhance Agency. Cuma nama PT-nya itu PT Enhance Solusi Digital. Lokasinya di Tangerang. Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya, di Cengkareng. Oh, Cengkareng. Terus boleh ini nih, range penghasilan lu kurang lebih range-nya berapa nih? Gimana ya kalau untuk penghasilan? Karena kan marketing digital ini kan tidak sedikit yang memandang menjanjikan ke depannya. Mungkin dari sekarang udah mulai kelihatan nih, kurang lebih segini gitu. Pasti sih di atas UMR, pasti. Kalau range-nya itu ya tergantung perusahaan lu sendiri sih. Oh, besar kecilnya dia ya? Iya, tuh. Karena perusahaan gue masih menengah ya, intinya masih kayak under 10 juta lah.
Bentar dan lagi. Dan di atas UMR pastinya gitu. Iya. Dan sangat menjanjikan tentunya. Terus selain menjadi apa namanya yang sekarang nih, kalau misalkan ada pilihan lain nih, katakanlah perusahaan lain atau job desk lain yang menawarkan ke lu nih, akan lu ambil atau lu akan stay yang sekarang? Contohnya apa nih kalau lebih menjanjikan ya kenapa enggak? Ya misalkan Tapi lu jangan kasih jadi PNS. enggak. PNS mah buat saya aja. Nggak, misalkan nih lu di ada tawaran dari agensi tapi yang lebih besar. Katakanlah, atau kita lebih gampangnya kita buat bukan startup tapi udah pada tingkat entah unicorn atau apa. Ada tawarannya tuh datang ke lu nih, Tik, mau nggak? Akan lu ambil atau gue udah nyaman nih di sini? Gue bakal ngeliat di 3 hal. Apa tuh? Tiga hal dulu sih. Apa tuh? Pertama, karena lu kerja, lu ekspektasinya pasti ke penghasilan lu. Oke. Mau lu kayak ini tuh passion gue anjir. Ini passion gue gak apa-apa lah dibayarin kecil, tapi gue nggak yang seidealis itu sih sekarang. Karena menurut gue Emang dulu gimana? Bongkar jangan nih. ya lu pasti harus ngeliat angka dulu kalau gue. Ya, Kalau betul. angka itu lebih menjanjikan, ya kenapa enggak? Terus yang kedua, gue pasti akan lihat kalau brandnya besar juga, lebih besar dibandingkan perusahaan gue, kenapa enggak gitu. Cuma yang terakhir gue harus ngelihat environmentnya sih. Environment Adanya dari perusahaan banyak gue. boomer. Ya, misalkan itu contohnya banyak boomer atau enggak. Kalau agensi banyak boomer, oh, pasti caur nih. Brainstorming. Caur itu tolong dideskripsikan gitu. Pasti caur, terus kayak pasti gue brainstormingnya bakalan susah dong. Susah. Kayak, Ya. aduh, gue bakal kayak gue bukannya mengunderestimate boomer, banyak juga boomer yang bisa masuk ke milenial. Terakhir, Oke. tips atau bukan tips, apa namanya ya? Ya, berbagi pengalaman dari misalkan, oke, bagi lu yang baru lulus SMA, lulus kuliah, tapi gue pengen masuk ke dunia digital apapun gitu, entah itu lu content creator, menjadi marketing atau anything lah gitu, platformnya, job desk-nya, hal apa aja yang harus lu punya, atau katakanlah requirement-nya apa aja yang harus lu punya, yang harus lu bisa, agar setidaknya bisa sustain nih lu di industri ini, atau bisa masuk dulu deh gitu. Menurut gue adalah kepo sih. Mau ngulik sesuatu. Kalau gibah kita orang gimana? mau ngulik sesuatu apa? Kalau ngulik gibah gimana? Ya boleh dong gibahin kompetitor Oh, misalkan. bener, gibahin kompetitor. Iya, gibahin kompetitor. Kompetitor kita ini gini jelek banget misalnya gitu. Kita kan bisa yang lebih bagus misalkan gitu. Betul sih. Betul. Gibahin kompetitor. Iya, bisa. Jadi yang penting menurut gue ngulik sih, karena apa ya? Sosial media dan digital marketing tuh banyak banget yang bisa lu kulik. Setiap hari berubah nggak sih? Maksudnya Ya, apakah demand-nya ataukah trennya gitu? trennya terus berubah. Kayak kemarin tuh lagi heboh banget video halu, lu tau gak sih yang Aureli? Oh, enggak lihat. Nggak lihat ya? Jadi tuh kayak video-video yang seolah-olah lu video call sama orang lain. Konsep itunya kayak Kayak gitu. gue pernah lihat, cuman gue nggak ngeh itu video apa gitu. Itu kemarin lagi Gua pernah booming. pernah lihat. Lagi booming tuh kayak gitu. Iya. Sekarang udah nggak lagi, beda lagi. Trennya beda lagi. Jadi itu juga tantangannya buat di dunia digital, kayak kenceng banget sih larinya. Termasuk duitnya. Aduh, kalau Realistis, Bos. Apalagi? Gimana Allah aja Jan ngasihnya kalau masalah rezeki. Ya kan? Anda jangan sok naif lah. Udahlah, kita bongkar aja. Tapi kalau misalkan ada sesuatu ya sikat, kenapa enggak? Iya lah. Kerja untuk profit, bro. Masa kerja buat idealisme? Aduh. Ya bisa juga sih. Seenggaknya menurut gue harus beriringan sih. Iya. Antara
idealisme lu dan gimana cara lu hidup ke depannya. Attitude gimana? Maksudnya ya terserah lu sebagai individu kah, sebagai dalam tim kah, gimana? Maksudnya lebih penting ide atau apapun? Kalau kita ukur gitu, attitude sepenting apa? Attitude dalam sikap kita maksudnya. Sebagai misalkan apa? Sebagai worker, sebagai worker, staff, anything lah. Menurut gue ya, apalagi di umur kita sekarang itu waktunya buat belajar sesuatu. Jadi kayak jangan pernah lelah buat belajar gitu sih bagi gue. Ketika lo nggak pernah lelah belajar, lu dikasih, nah gue pernah juga dapat, kalau gue suka dapat insight gitu loh dari teman-teman gue, kayak misalkan ketika lu punya skill baru nih di usia sekarang, itu semacam investasi Jan. Skill itu nantinya yang akan dijadikan lu buat menghasilkan uang. Kayak gini, lu sekarang misalkan mengulik cara bikin video, setahun 2 tahun lagi lu bisa menghasilkan uang dari editing video itu misalkan, kayak gitu sih. Jadi skill baru itu the more, kalau lu mau jadi orang kaya lu harus banyak skill, menurut gue gitu. Iya bener sih. Iya bener, sih? bener. Lu mau punya banyak duit ya lu tambah lagi dong skill lu, kayak karena apa nih yang diri lu bisa jual buat dunia ini. Iya Lu bener. harus nambah skill buat biar lu tuh bisa masuk ke sebuah industri gitu, buat bahkan biar diri lu tuh bisa menghasilkan sesuatu. Kayak misalkan content creator sekarang kan banyak yang kayak easy money lah, orang mikirnya Iya. easy money, tapi lo nggak tahu seberapa berjuangnya dia buat bikin konten-konten yang menghibur lo, bahkan cuma konten-konten konyol, tapi itu kan pasti dia juga butuh tenaga dong, waktu dan pikiran. Iya. Jadi nggak bisa, kalau menurut gue kayak ya itu easy money, tapi lo nggak tahu seberapa perjuangan dia untuk sampai di titik sekarang, ya kak. Betul. Berarti emang harus selain be kreatif, jadi kreatif, harus attitude juga harus ada gitu. Manners make it man pengaruh nggak sih? Apa? Manners make it man. Apa? Manners make it man. Manners make it man. Man. Pernah dengar nggak? Baru denger sih gue. Itu apa Jan? Sebuah Ungkapan gitu. Sebuah kutipan dalam buku siapa ya dulu, di sebuah kampus di Winchester College di Inggris. Winchester College ada kepala sekolahnya bikin buku, tapi gue lupa buku apa gitu. Nah dia ada satu kutipan namanya Manners make it man. Awalnya itu definisinya adalah yang membedakan manusia dengan binatang adalah attitude-nya dan sikap perilaku segala macam. Tapi sekarang bergeser maknanya menjadi yang membedakan antara satu manusia dengan manusia lain gitu. Ya dari perilaku lu sopan santunnya, sikapnya, attitude-nya. Orang bisa survive, bisa sustain, bisa diterima dimanapun. Manners make it man is real gitu. Kan ada perusahaan yang ya udah skill bisa diasah, yang penting lu attitude lu kayak gimana gitu. Ada juga sih yang ada kayak gitu, memang ada lebih mementingkan itu, tergantung apa ya requirement-nya. Iya. Bahkan ada loh, gue pernah baca lowongan kerja, salah satu syaratnya adalah pray 5 times a day, sholat 5 waktu. Oh ya, beneran sumpah. Padahal dia dicarinya sebagai desainer grafik designer. Cuma salah satu requirement itu mungkin kan karena emang dia saya kalau yang rajin ibadah mungkin jadi itu yang Manners make it man istilah sih kalau menurut gua. Contoh pengalaman pengalaman lah gitu. Misalkan kita sebagai cowok nih datang ke rumah cewek, ketemu ibunya, akan diterima bro, akan diterima. Pengalaman sih gitu, diterima dengan baik. Pengalaman itu Manners make it man is real sih. Yes. Ketika lu bisa, lu akan survive dimanapun gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Paling ini terakhir gak sih?
Iya, sebenarnya kita masih pengen lama, cuman gitu. durasi. Nah, Apa? itu sih tadi kalau menurut gue ya, di umur kita yang sekarang itu waktunya buat kita tetap terus-terusan upgrade diri, upgrade knowledge kita, upgrade kayak relasi. Relation, ya. Itu penting banget sih. Dulu gue sempat menyepelekan namanya relasi. Kayak gue merasa oke, lu cukup pupuk aja skill lu baru. Tapi ketika lu punya skill tapi lu nggak punya link buat menyalurkan skill lu, itu juga jadi sulit, ya kan? Jadi memang lu harus punya relasi. Nah, mungkin temen yang dulunya lu benci, lu kesel sama dia, suatu saat akan menawarkan lu project. Iya bener. Iya gak sih? Bener. Dunia kerja mah udah gak pandang gitu kan? Iya, kayak udah gak mana, makanya kayak ya lo harus tetap berbuat baik sama orang lain. Iya. Kayak pernah gak sih lo tiba-tiba tawarin sesuatu sama temen lo yang gak lo duga gitu loh? Iya. Pasti pernah kan, kayak iya anjir, tiba-tiba dia datang ke gue terus kayak ngasih sebuah, entah itu project baru atau kayak cuma datang buat ngasih apa gitu. Itu satu one of a blessing menurut gue. Banget. Ya kan, Banget sih. kayak makanya jangan pernah lo ragukan the power of relation sih, ya kan? Udah Rik, sudah lama kita ngobrol. Iya. Gak kerasa loh, udah berapa lama ya? Dari berapa lama, Jad? Sejam. Wow. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi insight baru buat para penonton. Ini gue kayak lagi self talk sih sebenarnya. Kayak Kalau ngingetin gue lebih ngerasa deep talk. deep talk. Gue tuh kayak ngerasa kayak ngerasa nyadarin diri sendiri lagi juga, Jan. Kayak jadi gini, gue pengennya orang yang dengerin itu jangan ngerasa terlalu kayak mes banget gitu loh. Karena apa yang gue omongin juga belum tentu gue lakukan on daily basis juga. Kadang gue juga pasti terlena juga dong sama beberapa hal lain, dan ya gitulah intinya. Kayak ini juga jadi sebuah reminder, mungkin nanti ketika gue dengerin lagi kayak oh gue pernah ngomong kayak gini ya, emang harus kayak gini gitu loh. Iya. Makanya ntar tonton aja di channel kita. Ayo, apa namanya channelnya? Front Office Podcast. Ada di YouTube, ada di Spotify. Kalau mau diundang bisa request ke Jan? Bisa Bisa banget loh. Bisa ternyata. banget kalau diundang. Keren. Podcast panggilan gitu. Enggak dong, kita punya kualifikasi. Apa tuh kualifikasi? Tapi kualifikasinya yang pertama adalah rahasia dapur, tar aja. Rahasia dapur. Kualifikasinya tar aja di balik layar. Oke Tik, semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat dan menjadi insight baru buat para viewer kita, dan semoga mereka terinspirasi dengan adanya lu di sini. Ya, Membuka wawasan dengan gue pengen menjadi pengen menjadi sosial media expert. Udah expert dong, bukan spesialis lagi. Jadi mereka bisa, ternyata di dunia digital pekerjaannya banyak loh gitu, nggak cuma lu bekerja sebagai di balik layar juga, ternyata bisa lu menjadi frontman-nya atau apapun, tapi masih dalam konteks yang dunia digital itu sendiri. Semoga kedepannya lu sukses terus. Amin, Jan. Gue juga mau ucapin terima kasih nih kepada Ojan dan tim-timnya nih. Karena udah belain jauh-jauh dari Bekasi ke Jakarta Barat. Ya ampun, perjuangan Tangerang banget. baru ke Jakarta Barat. Oh iya. Iya, Ke Tangerang terus ke Jakarta Barat, gila. Itu sebuah perjuangan banget. Ya Semoga kalau dapat yang kayak gini mah ya terbayar. semoga kedepannya ini podcastnya bisa selalu sukses. Amin. Dan banyak didengerin orang-orang. Amin. Ya, paling penting dimonetize. Ya. Dukung terus channel kita, saksikan di Sosial media. oh iya, sosial medianya bisa di mention. Oke, ini ada di sini ya. Ada gak sih? Gitu bisa sih gitu. IG-nya di @kartikurt. Kartikurt ya, di follow aja ya guys. Di spell. KARTIKURT. Kurtnya Kurt Cobain. Kurt. Kartikurt bisa langsung di blok aja. di follow. Oke. Terus channel kita di Front Office Podcast bisa kalian saksikan di YouTube dan Spotify dengan namanya Front Office Podcast.
Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat dan menjadi inspirasi baru serta insight yang menarik buat kalian yang sedang mencari job desk atau yang ingin mencari sesuatu yang baru. Dukung terus channel kita, share, like, dan subscribe Front Office Podcast. Front Office Podcast, medianya para officer. Widih.